Itu tidak benar, ada satu lagi, kata sesepuh. Chen Ping dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar bahwa masih ada binatang badak. Jika mereka semua mati, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Terutama karena tragedi di Blood Spirit Valley, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Karena ada satu lagi, ajak kami melihat. Bai Qian berkata pada sesepuh sekte. Tetua sekte itu mengangguk tak berdaya, lalu berjalan kembali bersama Chen Ping dan yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, para tetua yang memimpin Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke dinding batu puncak gunung. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya bingung, mereka melihat sekte tua itu dengan lembut mengetuk dinding batu dengan telapak tangannya, dan dinding batu itu benar-benar mulai bergerak. Bingo, sebenarnya ada pintu rahasia di sini. Diperkirakan lembah binatang roh melihat kelainan dari makhluk roh ini dan mengunci makhluk roh terakhir di ruang rahasia. Setelah memasuki pintu rahasia, dinding batu perlahan menutup secara otomatis. Tepat di belakang pintu rahasia terdapat sebuah gua yang sangat besar. Di atas gua terdapat mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menerangi seluruh gua seterang siang hari. Elder Zong, mengapa saya merasa ada yang salah dengan aura di dalamnya? Setelah Chen Ping masuk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, ini adalah binatang badak yang sedang hamil. Diperkirakan sedang melahirkan saat ini. Setelah sesepuh Zong selesai berbicara, dia memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju ke dalaman gua. Tuan, menurut Anda apa yang salah dengan auranya? Mengapa saya tidak merasakannya? Huo Feng melihat Chen Ping selalu cemberut, jadi dia bertanya. Tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi kerutan di keningnya tidak pernah rileks. Segera para tetua sekte membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kedalaman gua. Sudah ada banyak biksu di sini, dan beberapa formasi sihir telah dibentuk. Semua biksu ini tampak gugup, dan ketika mereka melihat sesepuh sekte datang, mereka semua memberi hormat. Chen Ping dan yang lainnya melihat binatang badak yang tingginya beberapa meter, mengeluarkan raungan yang dalam, dan mata binatang badak ini bersinar merah. Ada beberapa mayat di sekitar badak, yang jelas telah dibunuh belum lama ini. Elder Zong, baru saja makhluk spiritual ini hendak bergegas keluar dari gua. Kami mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan bahkan membunuh dan melukai beberapa orang. Akhirnya, kami mengaktifkan lingkaran sihir untuk menghentikan makhluk spiritual ini. Seorang biksu mengikuti sekte tersebut untuk melapor ke pertemuan tersebut. Mengapa ini terjadi? Badak sangat jinak. Mengapa ini terjadi? Wajah tetua sekte itu penuh dengan pertanyaan, tetapi jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, binatang badak itu tiba-tiba mengaum dengan ganas lagi dan terus menyerang lingkaran sihir. Tampaknya binatang badak ini sudah tidak punya niat untuk hidup lagi, bahkan tidak peduli dengan anak yang ada di dalam perutnya. Cepat, hentikan, hentikan, ini adalah makhluk spiritual terakhir, ia tidak bisa mati. Tetua sekte itu berteriak keras. Ketika beberapa biksu melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain bergegas melewati lingkaran sihir. Jika mereka ingin mengendalikan binatang badak, mereka tidak bisa membiarkannya bergerak dengan keras. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan ibu dan anak. Namun saat beberapa biksu menyerbu masuk, mereka dipukuli sampai mati oleh binatang badak Anda dalam 3 atau 2 pukulan. Melihat para biksu yang meninggal secara tragis, sesepuh sekte tampak tidak berdaya dan berteriak, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Biarkan aku mencoba. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju lingkaran sihir. Tuan, Anda harus berhati-hati. Chen Ping, jangan pamer, cepat keluar. Huo Feng dan Bai Qian sama-sama mengkhawatirkan Chen Ping. Para tetua klan juga melihatnya dengan keterkejutan di wajah mereka. Chen Ping baru berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Anda harus tahu bahwa ketika binatang badak ini menjadi gila, ia meledak dengan kekuatan yang sangat besar, dan Chen Ping mungkin tidak mampu menolaknya. Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Huo Feng dan Bai Qian, dan perlahan berjalan menuju binatang badak itu. Binatang badak itu meraung, menatap Chen Ping dengan mata merah, dan mengeluarkan raungan. Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Chen Ping benar-benar berbicara dengan binatang badak itu. Binatang badak itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Chen Ping setelah mengaum, aura menakutkan datang ke arah Chen Ping. Rusak.
Ketika sesepuh sekte melihat ini, dia langsung berteriak, karena dia tahu bahwa auman binatang badak itu sangat menakutkan. Tapi Chen Ping sebenarnya berdiri tak bergerak, membiarkan aura menakutkan datang ke arahnya. Nafas tersebut membuat beberapa formasi sihir bergetar, tetapi tubuh Chen Ping tetap tidak bergerak. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh makhluk spiritual ini. Melihat raungan tidak ada gunanya bagi Chen Ping, binatang badak mundur dan berencana menyerang Chen Ping. Para tetua sekte yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini tingkat kultivasi tingkat pertama di alam kesengsaraan? Wajah sesepuh sekte itu penuh rasa tidak percaya. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya lembut jatuh ke tubuh makhluk roh, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh makhluk roh. Selain itu, Chen Ping terus melantunkan mantra pembersih hati di mulutnya, dan makhluk roh itu perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, Bai Qian dan Huo Feng juga sedikit bingung. Binatang telekinesis itu benar-benar tenang, dan di bawah lingkaran cahaya, ia mulai melahirkan bayi dengan kekuatan. Dengan raungan dari binatang telekinesis, bayi binatang teleskop lahir. Binatang badak itu terus menjilati bayinya, tampak seperti ibu yang lembut, tetapi sekarang dia tidak terlihat kasar. Chen Ping memandangi binatang yang diam itu dan perlahan keluar dari lingkaran sihir. Apa yang terjadi? Melihat Chen Ping keluar, sesepuh Zong bertanya dengan tatapan bingung. Sepertinya aku tahu kenapa monster telekinesis ini bunuh diri. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Huo Feng dan Bai Qian bertanya serempak. Karena ada roh jahat yang tidak terdeteksi. Roh jahat ini hampir tidak terdeteksi, tetapi makhluk roh ini sangat peka terhadap nafas, sehingga diganggu oleh roh jahat ini. Saya baru saja menggunakan sihir untuk memblokir roh jahat, dan makhluk roh itu segera menjadi tenang. Sepertinya itulah penyebab dari roh jahat ini. Aku merasakan aura aneh sejak awal, tapi aku tidak yakin. Saat aku memasuki lingkaran sihir, binatang badak itu meraung dan mengeluarkan aura yang menakutkan, dan aku menangkap aura jahat itu. Chen Ping menjelaskan dengan hati-hati. Kenapa aku tidak merasakan roh jahat itu? Bai Qian tercengang, dengan kondisinya saat ini, Chen Ping seharusnya menyadarinya, jadi dia seharusnya tidak bisa menyadarinya. Tetua sekte juga berkata dengan keraguan di wajahnya, energi jahat. Seharusnya tidak demikian. Meskipun ada energi jahat di lembah orang mati, ada formasi di tengah untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk itu energi jahat untuk memasuki lembah binatang roh. Tanda seru. Ayo kita lihat, mungkin kita akan tahu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia keluar dari gua. Huo Feng dan yang lainnya buru-buru mengikuti, lalu mengikuti Chen Ping menuju lembah orang mati. Setelah meninggalkan gua, Chen Ping tidak bisa lagi mendeteksi aura jahat, tapi dia tetap berjalan menuju lembah orang mati. Datang ke lembah orang mati lagi, Chen Ping perlahan masuk, melihat tulang-tulang di seluruh tanah dan makhluk spiritual yang tidak bergerak. Ketika Huo Feng dan Bai Qian ingin mengikuti mereka, mereka dihentikan oleh Chen Ping. Jangan masuk, tidak mungkin ada suasana lain di tempat ini sekarang. Chen Ping takut aura di Huo Feng dan Bai Qian akan menutupi aura jahat yang tidak terdeteksi. Ketika Chen Ping memasuki lembah orang mati, dia langsung dikelilingi oleh roh jahat yang kental. Chen Ping tidak takut dengan roh jahat ini, tapi dia sangat menyukai mereka. Hanya saja roh-roh jahat ini berbeda dengan roh-roh jahat yang baru saja dilihat Chen Ping di dalam gua. Chen Ping melihat ke balik binatang-binatang yang mati itu, dan mereka semua sepertinya tertidur, tetapi mereka tidak bernafas sama sekali. Chen Ping mengedarkan teknik kondensasi jantung, menelan energi jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Chen Ping juga perlu menemukan roh jahat khusus di antara roh-roh jahat tersebut. Dengan mengikuti roh jahat itu, dia dapat mengetahui penyebabnya. Namun sekeras apapun Chen Ping mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat Chen Ping sangat marah. Namun, Chen Ping tidak akan melepaskan begitu banyak energi jahat yin di atas kepala Chen Ping. Energi jahat yin secara bertahap mengembun menjadi kabut dan terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Tetapi ketika Chen Ping dengan rakus menyerap roh jahat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit.
Karena dia memperhatikan roh jahat khusus itu, dan terlihat jelas bahwa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupan, dia hanya memeriksa sekeliling Chen Ping, tetapi tidak diserap oleh Chen Ping, dan kemudian menghilang dengan cepat. Secercah cahaya melintas di mata Chen Ping, dan kemudian teknik kondensasi jantung berhenti bekerja, dan kesadarannya terfokus pada satu tempat, mengunci aura jahat dengan kuat. Huo Feng dan yang lainnya melihat Chen Ping tiba-tiba mulai berlari, dan dia masih berlari menuju kedalaman lembah orang mati. Tanda seru. Namun Chen Ping punya penjelasannya, jadi mereka tidak berani masuk secara pribadi, karena takut merusak acara penting Chen Ping. Tak lama kemudian, sosok Chen Ping menghilang di depan mata mereka. Chen Ping mengunci roh jahat itu dan pergi ke kaki puncak gunung. Puncak gunung ini dulunya adalah tempat di mana busur Raja Dewa ditempatkan. Mengikuti roh jahat itu, Chen Ping mendaki menuju gunung dan segera menemukan sebuah gua yang tampak kecil di tengah gunung. Dan roh jahat ini keluar dari gua ini. Melihat gua hitam tak berdasar, Chen Ping tidak berani masuk dengan gegabah, dia mengamati bagian luarnya sebentar, dan kemudian ingin menggunakan api untuk mengusir hal-hal jahat di dalam. Sebelum Chen Ping bisa menggunakan Ultimate Fire, dia melihat bayangan hitam keluar dengan cepat, lalu menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Tanda seru. Chen Ping sangat terkejut hingga dia mundur dan jatuh langsung dari lereng gunung. Tapi bayangan hitam itu menempel pada Chen Ping dan mengejarnya. Setelah Chen Ping mendarat, dia memukulnya dengan pukulan backhand. Setelah suara keras, cahaya terang memancar ke segala arah. Saat telapak tangannya bersentuhan, Chen Ping tercengang. Dan bayangan hitam itu juga berhenti dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Senior Yin Mo, kenapa kamu ada di sini? Chen Ping memandang iblis di depannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Setan Yin juga tampak terkejut, kenapa kamu kembali lagi? Dan wilayahmu tampaknya telah meningkat pesat. Saya sudah lama berada di alam surgawi. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Setan Yin senior di sini. Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja saya harus berlatih. Sisa jiwa saya yang tertekan melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuh saya. Saya telah kehilangan sebagian besar kultivasi saya. Tentu saja saya harus berlatih. Roh jahat mendominasi lembah orang mati, jadi paling cocok untuk berlatih di sini. Kamu mendapatkan busur Raja Dewa, tapi kamu tetap tidak bersembunyi. Kamu berani datang ke sini. Hati-hati agar tidak ketahuan oleh binatang buas itu. Setan Yin berkata pada Chen Ping. Tidak masalah, meskipun Beast Lion King ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Chen Ping tersenyum ringan. Iblis Yin memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa anak Anda, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, sangat kuat. Telapak tangan saya sekarang tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Iblis Yin senior, kamu tidak memiliki masalah dalam menyerap energi Iblis Yin untuk berlatih, tetapi mengapa kamu ingin membunuh makhluk spiritual ini? Untungnya, Raja Singa tidak ada di sini. Jika dia ada, dia mungkin akan menemukan keberadaanmu. Chen Ping bertanya sambil menunjuk ke mayat binatang badak yang berserakan di tanah.